Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nurfanda Ranakun Azali, dan rekan saya Nabila Jasmine Safitri akan mempresentasikan materi mengenai perilaku dan sosial budaya yang membantu terjadinya masalah gizi kesehatan. Menurut ahli psikologi, perilaku adalah kegiatan-kegiatan manusia atau makhluk hidup lainnya yang dapat dilihat secara langsung dan atau untuk melihatnya diperlukan bantuan peralatan atau teknologi khusus. Sosial budaya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya masalah gizi karena dapat menimbulkan perilaku negatif terhadap kebiasaan makan. Contohnya adalah kebiasaan atau pola makan yang kebarat-baratan akibat derasnya dan banyaknya informasi yang didapatkan. Nah, pola kebiasaan makan kebarat-baratan ini dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, dan hipertensi. Faktor yang mempengaruhi perilaku makan itu ada dua. Yang pertama adalah faktor budaya seperti status sosial, makanan khusus, perayaan, etika, dan faktor yang kedua adalah faktor fisik seperti produksi, penyimpanan, pengawetan, distribusi, dan pengolahan bahan makanan. Contoh faktor budaya yang dapat mempengaruhi pola atau kebiasaan makan. Yang pertama itu ada status sosial. Biasanya semakin tinggi status sosial atau status ekonomi seseorang, maka semakin banyak jumlah makanan dan jenis makanan yang didapatkan, atau mereka lebih mudah untuk mendapatkan makanan. Yang kedua ada makanan khusus. Pada masyarakat tertentu di daerah tertentu memiliki ciri khas untuk mengkonsumsi dan mengolah suatu makanan. Kemudian yang ketiga perayaan. Pada setiap perayaan di kebudayaan tertentu atau adat istiadat pasti memiliki makanan yang hanya ada pada saat perayaan itu berlangsung. Kemudian etika, pada kebudayaan tertentu masih terdapat kepercayaan tentang apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Jadi masih terdapat masyarakat yang memilih untuk menghindari makanan tertentu. Kemudian pada faktor fisik itu lebih mengenai ketersediaan makanannya, bagaimana bahan makanan tersebut diproduksi, penyimpanan bahan makanan, pengawetan bahan makanan, distribusi bahan makanan, dan pengolahan bahan makanan. Kemudian menurut Kaus dan Kopp pada tahun 1985 terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku makan. Yang pertama wawasan terhadap arti atau nilai tindakan, dan yang kedua adalah wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan kurang gizi. Wawasan terhadap arti atau nilai tindakan berkaitan dengan masalah ekonomi serta pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh oleh seseorang. Biasanya pada masyarakat yang berkecukupan, fungsi makanan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis juga berfungsi untuk menunjukkan status sosialnya. Kemudian pada masyarakat yang biasa mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat umumnya memiliki wawasan mengenai kesehatan dan gizi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Jasmine Safitri, ingin melanjutkan penjelasan dari Nurfanda. Dari penjelasan Nurfanda sebelumnya, jika dibuat bagan akan seperti di samping. Ini adalah bagan yang dicetuskan oleh Kaus dan Kopp pada tahun 1989, yaitu bagan tentang hubungan wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang, dan faktor yang mempengaruhi tindakan dengan perilaku konsumsi makanan atau gizi. Dari bagan di samping, kita bisa melihat bahwa semua aspek tersebut itu akan mempengaruhi perilaku konsumsi makanan atau gizi. Nah, dari perilaku konsumsi makanan atau gizi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi rasa lapar dan gizi kurang. Kemudian yang kedua itu adalah faktor yang mempengaruhi wawasan tindakan yang tepat. Faktor yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi rasa lapar dan gizi kurang. Itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu dari dalam individunya itu sendiri, yaitu ada umur, kemudian jenis kelamin, suku atau golongan etnik.
Kemudian ada yang berasal dari luar individu, seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan tempat tinggal. Di mana beberapa aspek tersebut sangat berkaitan erat dengan biaya. Kemudian juga ketersediaan informasi dan wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang. Untuk wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang ini dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama, pentingnya pangan dan gizi, kemudian wawasan terhadap pengaruh emosi, dan wawasan terhadap kesungguhan. Kemudian faktor yang kedua, itu adalah faktor yang mempengaruhi wawasan tindakan yang tepat. Ada dua. Yang pertama, pengalaman menerima pelayanan gizi atau kesehatan atau KB masa lalu. Dan yang kedua itu wawasan keberhasilan tindakan. Yang dimana wawasan terhadap arti atau nilai tindakan tersebut itu akan mempengaruhi perilaku konsumsi makanan atau gizi seorang individu atau masyarakat. Jika seseorang memiliki wawasan yang positif dan memiliki wawasan yang banyak, itu maka mereka akan memiliki perilaku konsumsi makanan atau gizi yang baik. Dan begitu pun sebaliknya. Kemudian ini ada alur dalam upaya peningkatan status gizi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tujuan dari pendidikan gizi itu adalah menciptakan status gizi baik pada masyarakat. Nah, untuk menciptakan status gizi baik pada masyarakat, itu dibutuhkan upaya untuk menjadikan status gizi yang baik. Nah, upaya tersebut dapat dijelaskan pada alur singkat berikut ini. Yang pertama itu ada intervensi dan kebijakan yang baik. Intervensi ini itu bisa berupa pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian ada kebijakan yang baik. Kebijakan ini biasanya dari pemerintah. Gitu. Jika pemerintah memiliki kebijakan yang baik terkait dengan kesehatan dan intervensi yang baik pula, maka itu akan menciptakan perilaku makan yang positif pada masyarakat. Perilaku makan itu adalah menurut Grimm dan Stanley pada tahun 2011, perilaku makan merupakan interaksi kompleks dari faktor fisiologis, psikologis, sosial, dan genetik yang mempengaruhi waktu makan, kuantitas asupan makan, dan preferensi atau pemilihan makanan. Jadi, ketika individu itu akan memilih makanan apa yang dia makan, itu tidak akan langsung disantap begitu saja, tapi individu tersebut akan menentukan, memilah, dan memilih makanan untuk dia. Nah, perilaku makan yang positif itu sendiri berarti seseorang individu itu mampu memilih dan memilah makanan yang baik untuk dirinya. Yang baik itu berarti akan mengarahkan ke status gizi yang baik. Kemudian, perilaku makan yang positif itu akan perilaku makan yang positif pada masyarakat itu akan menghasilkan status gizi yang baik pada masyarakat. Jadi jika semua masyarakat itu memiliki perilaku makan yang positif, kemudian juga dilakukan secara rutin, dan itu akan menghasilkan status gizi yang baik pada masyarakat, sehingga tujuan dari pendidikan gizi tercapai. Kemudian ini ada bagan yang sebelah sini, itu adalah bagan yang dicetuskan oleh Green pada tahun 1985, yaitu bagan tentang unsur utama yang secara terpadu mempengaruhi perilaku kesehatan. Nah, dari bagan ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa aspek. Yang pertama ada unsur, kemudian ada intervensi, ada fungsi, dampak, dan keluaran atau outcome. Unsur itu sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama itu dari organisasi, ada saluran, dan ada lingkungan kebijakan. Kemudian untuk intervensi. Intervensi dari organisasi itu adalah berupa pelayanan umum. Intervensi dari saluran itu KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian intervensi dari lingkungan kebijakan itu berupa peraturan dan ketentuan. Kemudian dari intervensi tersebut itu mereka memiliki fungsi. Fungsi dari pelayanan umum itu adalah mendorong keluarannya atau outcome-nya. Jadi pelayanan umum ini berfungsi untuk mendorong masyarakat menuju status gizi atau kesehatan yang optimal. Kemudian fungsi dari KIE itu adalah meningkatkan perilaku ke arah status gizi atau kesehatan yang optimal. Kemudian fungsi dari peraturan dan ketentuan itu adalah untuk melindungi dan memperkuat. Kemudian ada dampak. Setiap intervensi itu pasti memiliki dampaknya. Dampak dari pelayanan umum itu adalah pembangunan biologi atau adaptasi.
Kemudian dampak yang kedua dari pelayanan umum itu adalah pengembangan dan perubahan. Kemudian dampak dari KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi itu adalah pengembangan dan perubahan. Kemudian dampak dari peraturan dan ketentuan itu ada dua. Yang pertama ada pengembangan dan perubahan, dan yang kedua ada pengembangan lingkungan yang kondusif. Kemudian dari beberapa dampak tersebut itu akan memiliki keluaran berupa status gizi atau kesehatan yang optimal pada masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.